Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Mas Lutfi. Baik. Oke, teman-teman semuanya, kita pada video ini kita bakalan belajar tentang konversi. Nah, jadi ini timbul karena di video saya sebelumnya itu membahas tentang input data dari user. Ternyata inputan data dari user yang memang berasal dari class.io itu memang selalu menghasilkan nilai dalam bentuk string. Nah, bagaimana kalau nilai string itu kita ubah menjadi integer, kemudian string itu diubah menjadi double, atau integer berubah menjadi string, atau double menjadi string, itu bagaimana? Oke, maka ikutin video ini. Baik teman-teman semua, saya akan mengawali atau kita mencoba untuk memahami dari judul ini menggunakan sebuah file. Maka dari itu persiapkan file Anda di dalam folder bin, ya. Di dalam folder bin jangan lupa untuk diklik kanan saja, bro. Ya, klik kanan. Tunggu. Ini kayaknya harus bersabar nih. Kalau menggunakan laptop saya ini kayaknya harus bersabar. Nah, kenapa Mas bersabar? Wah, saya sudah klik kanan dari tadi ternyata belum merespon. Oke, ini sekarang kita sudah direspon. Ya, dia ternyata baik, setelah diomongin ternyata dia mau mengerjakannya gitu. Oke, kita klik new, kemudian kita pilih .file. Saya akan membuat file konversi. Ya, konversi itu mengkonvert yang awalnya itu satuannya apa diubah menjadi apa gitu kan. Nah, begitu juga di dalam sini yang awalnya tipe datanya apa dan akan diubah menjadi apa. Oke, saya buat gini, berarti nilai apabila nilai dasarnya itu adalah string, terus kita ubah menjadi integer, nah, integer atau kita menyebutnya adalah integer, itu bagaimana? Begitu juga dari string kalau kita ubah menjadi double, itu bagaimana? Atau sebaliknya dari integer kita ubah menjadi string, itu bagaimana? Nah, begitu juga dari double kita ubah menjadi string, juga cemana? Gimana? Oke, mungkin ini adalah tipe-tipe data yang memang sering sekali kita pakai, kita jumpai gitu kan. Oke, saya sekarang mencoba untuk membuat metode utama dulu. Dan saya memesan satu variabel dengan nama variabelnya misalnya string apa ya, misal nilai 1. Misalnya string nilai 1 kita ubah menjadi integer, berarti saya buat aja juga string nilai 2. Saya akan membuat perkalian buat dia. Kalau saya mau buat hasil integer berarti nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Sorry, saya tambahkan bukan perkalian. Nah, mau kali mau tambah sama aja sih sebenarnya operatornya. Maka di sini terjadi error, ya, terjadi error. Nah, ketika terjadi error diminta bahwasannya yang dikenali itu adalah tipe string, sedangkan yang dibutuhkan adalah integer. Nah, bagaimana bagi Anda yang memang ya sudah kita jumpai seperti ini sengaja saya buat error seperti ini sengaja gitu, karena kita akan membahas tentang konversi. Nah, untuk menangani hal seperti ini, kamu bisa mengkonversi dengan menggunakan kayak gini. Ini saya cut dulu. Jadi int parse, kemudian kamu letakkan yang mana tipe data apa itu namanya, stringnya tadi. Begitu juga ini saya cut dulu, saya tambahkan dengan parse. Begini. Kemudian saya coba cetak. Hasilnya, maka hasilnya akan oke. Saya belum kasih nilai. Saya coba kasih nilai aja dengan sebuah pertanyaan. stdin. Oke, stdin tak mau dia pakon lemenan. Pakon lemenan itu bahasa Aceh ya. Kenapa demikian? Ya, karena kita belum mengimpor yang namanya .io. stdin.readline since
ini nilai 1. Begitu juga nilai 2. stdin read line. Oke, saya jalankan. Ya, saya jalankan. Walaupun di sini tidak namanya string, tetap aja apapun yang didapat dari sebuah pertanyaan nilainya memang harus string dan memang berubah menjadi string karena memang karakteristik daripada read line since ini memang string. Jadi kalau saya jalankan, kita konversi. Oke, mana. Oke, sorry, saya belum tanya kok. Jadi dia nggak muncul dia pertanyaannya. Dia sebenarnya udah bisa diinput, cuman dia bisa diinput sebenarnya, kan gitu kan? Cuman nggak ada pertanyaan di sini. Masukkan nilai 1 atau nilai pertama Anda. Dan di sini saya masukkan adalah masukkan nilai kedua Anda. Oke, kita coba jalanin. Masukkan nilai pertama Anda, saya masukkan 20, masukkan nilai kedua Anda 30 dan hasilnya adalah 50. Ya, walaupun ini dikenali dengan sebuah string, ya, nilai string karena memang prosesnya harus dikonversi menjadi integer, maka dia akan berubah menjadi integer. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya dari string, karena kalau nggak dibuat seperti itu jadinya seperti ini loh kawan. Ini saya coba dari string ke string, kalau saya tambahkan hasilnya gimana ya. Oke. Kalau dari string ke string kita lihat hasilnya, ini saya masukkan 30, nilai kedua 30, jadinya adalah 3010. Artinya ketika tipe data string ketemu secara operasi matematika string, dia akan menambahkan, gitu kan? Nah, dia akan menambahkan. Jadi dia tidak akan melakukan proses matematika. Oke, selanjutnya bagaimana kalau dari double? Kalau dari double berarti konversinya ya tinggal diubah aja menjadi double parse. Oke, begitu juga di sini. Kita ubah menjadi double parse double. Cukup singkat, cukup sederhana sih. Gitu kan. Kalau di dalam Java atau Kotlin agak panjang dikit. Ini saya tulisnya 20, 10 dan hasilnya adalah 30. Tapi dalam bentuk double. Karena memang apa? Karena memang hasilnya yang diminta adalah dalam bentuk double. Oke, berarti saya sudah membahas tentang string ke integer dan string ke double. Bagaimana kalau dari integer ke string? Gitu kan, dari integer ke string. Misalnya atau sebaliknya dari double ke string. Ini kan memang ini ditampilkan ini dalam bentuk double. Nah, kalau saya jadikan string, suatu saat nanti tinggal dibuat hasil to string. Hasilnya sama. Ya, cuman saja beda bentuknya. Nah, hasilnya 50, cuman ini bentuknya adalah bentuk string, sudah menjadi bentuk string. Kalau untuk integer juga sama. Di sini teman-teman tinggal ngubah aja integer, ya kan? Di sini di integer. Nah, hasilnya dari integer menjadi string itu tinggal tambahin aja to string. Oke, saya masukkan 25 jadinya 50. Oke. Jadi teman-teman, simple sekali di dalam kita penggunaan konversi dalam bahasa Dart ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua dan membantu untuk memahamkan tentang konversi. Dan apabila ada pertanyaan silakan di komentar saja, diberikan komen di dalam video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share karena itu bisa membantu saya dalam pengembangan channel ini. Oke. Selanjutnya kita jumpa di video berikutnya dan see you next video.